Tidak ada yang menyangka bahwa kota yang tenang seperti Balikpapan dengan pantai yang damai dan langit malam yang jernih akan menjadi pusat kehancuran umat manusia. Hari itu dimulai seperti biasa, tetapi malamnya dunia berubah menjadi neraka. Pada sore yang lembab di kawasan kilang minyak Balikpapan, sekelompok pekerja sedang menggali untuk proyek pemeliharaan jalur pipa bawah tanah. Tiba-tiba mereka menemukan sebuah ruang bawah tanah tua, tertutup besi tua dan segel aneh yang tak dikenal. Tanpa tahu apa yang mereka hadapi, segel itu dibuka, sebuah bau busuk dan suara aneh keluar, seperti jeritan yang ditahan selama ratusan tahun dalam waktu 1 jam. Pekerja yang turun ke sana tidak kembali, yang kembali bukan lagi manusia. Malam itu Balikpapan hancur dalam hitungan jam. Mayat hidup bangkit dari kuburan, rumah sakit, bahkan kamar mayat. Mereka menyerbu warga dengan kekuatan brutal dan haus darah. Tidak ada tempat aman. Orang-orang berlarian, berteriak, mencoba menyelamatkan diri ke arah gunung dan bandara Sultan Haji Muhammad. Tetapi banyak yang tidak berhasil. Listrik mati, internet terputus, kota ini terputus dari dunia luar. Di tengah kehancuran, muncul sekelompok penyintas yang tak saling kenal namun dipersatukan oleh satu hal, yaitu bertahan hidup. Kelompok ini terdiri dari Rendra, mantan tentara yang trauma dengan masa lalu; Nadia, perawat muda dari RSUD Kunujoso yang kehilangan keluarganya; Fajar, seorang pemuda gemar yang ternyata ahli merakit alat jebakan; dan masih banyak lagi penyintas. Dan Pak Harun, pria tua yang menyimpan rahasia tentang masa lalu Balikpapan dan tentang ruang bawah tanah itu. Mereka bersembunyi di sebuah gudang tua dekat pelabuhan Semayang, membangun barikade dan mencoba mengirim sinyal SOS ke luar kota. Di tengah malam penuh darah, Pak Harun akhirnya mengungkap rahasia besar. Pada masa penjajahan, Belanda pernah melakukan eksperimen gaib di bawah tanah Balikpapan, menciptakan serum untuk kebangkitan manusia. Sebuah eksperimen yang gagal dan disegel dan dibuka oleh pekerja. Itu bukan ruang biasa, tetapi makam kutukan, tempat roh-roh dendam dikurung bersama tubuh-tubuh yang tidak bisa mati. Kita tidak bisa membunuh mereka seperti biasa, hanya api yang bisa memusnahkan semuanya, kata Pak Harun dengan mata gemetar. Rendra menyusun rencana nekat. Mereka akan menyusup kembali ke kilang, tempat semuanya bermula, dan meledakkan seluruh area bawah tanah dengan bahan bakar dari dalam. Tetapi jalan ke sana penuh dengan ribuan zombie. Pertempuran pun pecah di sepanjang jalan minyak, dari simpang rapak hingga dermaga. Nadia harus menyuntikkan adrenalin pada Rendra dan pada siapapun penyintas yang terluka. Saat itu ia nyaris digigit. Fajar meledakkan beberapa tangker untuk membuka jalan. Pak Harun mengorbankan dirinya di ujung terowongan untuk memastikan pintu utama tertutup sebelum ledakan dimulai. Ledakan itu menggelegar, langit Balikpapan berubah merah menyala. Gelombang panas membakar seluruh area kilang, memusnahkan pusat penyeberangan. Zombie mulai runtuh satu persatu. Yang selamat hanya segelintir, Nadia dan Rendra dan Fajar, yang kini berdiri di atas bukit kecil memandangi kota mereka yang luluh lantak tapi bebas dari teror. Beberapa hari kemudian, pasukan militer dari luar daerah datang setelah menerima sinyal darurat terakhir dari Fajar. Penyintas lain mulai muncul dari persembunyian. Balikpapan menang, tetapi luka yang tertinggal tak akan pernah benar-benar sembuh. Dalam catatan harian Rendra yang menulis, mereka bilang kota ini mati, tetapi tidak, kota ini berjuang, dan kami adalah saksi bahwa di tengah kehancuran harapan bisa menyala seperti api yang membakar segalanya, kata yang ada di dalam buku Rendra. Sekian, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jika ingin kelanjutannya, jangan lupa komen. Bye bye.